konsep dari nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Menurut nilai waktu uang ini, nilai nominal uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai nominal uang pada waktu yang akan datang. Artinya, nilai nominal uang akan selalu mengalami perubahan dan akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah, konsep dari nilai waktu uang itu sendiri yaitu uang yang ada sekarang akan lebih tinggi atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Misalkan kita memiliki uang sebesar 50.000 saat ini dan di masa yang akan datang, misalnya tahun 2026, nilainya itu akan lebih tinggi atau lebih besar uang 50.000 yang sekarang dibandingkan dengan uang 50.000 pada saat tahun 2026 yang akan datang. Anuitas berdasarkan teori perbankan, anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berskala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu secara singkat. Anuitas bisa diartikan sebagai cicilan. Meski namanya cicilan, anuitas tidak hanya berhubungan dengan pembayaran kredit atau utang dalam dunia perbankan. Anuitas digunakan untuk menghitung besaran bunga atau investasi. Tujuannya agar nasabah lebih mudah dan melakukan pembayaran dan menerima besaran keuntungan dari investasi yang dimilikinya. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, ordinary annuity atau anuitas sederhana. Dalam anuitas ini, pembayaran atau penerimaan dilakukan pada akhir periode. Yang kedua, due annuity atau anuitas jatuh tempo. Berlawanan dengan anuitas biasa, dalam anuitas jatuh tempo, pembayaran berkala dilakukan pada awal periode. Yang ketiga, immediate annuity atau anuitas langsung. Mirip dengan anuitas biasa, nilai penerimaan atau pembayaran diberikan langsung tanpa penangguhan. Yang keempat, deferred annuity atau anuitas tertunda atau tangguhan. Penerimaan dan pembayaran dalam anuitas tangguhan dilakukan pada masa tertentu atau sesuai periode berjalan. Saya akan menjelaskan contoh anuitas, yaitu ada 4. Yang pertama, anuitas sederhana. Anuitas sederhana digunakan dalam pembayaran hipotek. Yang kedua, anuitas jatuh tempo. Paling umum dari anuitas jatuh tempo adalah ketika Anda membeli produk asuransi. Anda akan diminta untuk membayar premi di awal periode sebelum bisa mendapatkan manfaat klaim dari produk asuransi yang Anda beli. Yang ketiga yaitu anuitas langsung. Anuitas langsung adalah ketika Anda membeli mobil secara kredit karena pembayaran dan penerimaannya tetap. Anda bisa melakukan tanpa ada penundaan periode. Misalnya sejumlah 300 kepada perusahaan asuransi dan menerima pembayaran bulanan sebesar 6.000. Jumlah pembayaran untuk anuitas langsung tergantung pada kondisi pasar dan tingkat suku bunga. Yang keempat yaitu anuitas tertangguh. Anuitas tertangguh biasanya digunakan dalam pembayaran bunga pinjaman atau penerimaan bunga deposito. Saya akan menjelaskan tentang penilaian anuitas. Agar bisa menentukan suatu nilai anuitas, maka dibutuhkan syarat adanya perhitungan pada nilai saat ini dari pembayaran yang ingin dilakukan di waktu yang akan datang. Penilaian ini akan mensyaratkan adanya faktor nilai waktu uang, tingkat bunga, dan nilai di waktu yang akan datang. Perhitungan pada anuitas biasanya digunakan untuk bisa menghitung nilai bunga atas suatu pinjaman. Selain itu, perhitungan pada anuitas juga bisa dimanfaatkan untuk bisa menghitung bunga investasi seperti deposito dan investasi jangka panjang lainnya. Perhitungan bunga anuitas berbeda dengan perhitungan bunga tetap efektif. Meski dari perhitungan besar angsuran dengan bunga anuitas menghasilkan jumlah yang sama dengan bunga efektif, namun komposisinya berbeda. Dalam jumlah angsuran yang dihasilkan, komposisi bunga lebih besar dibandingkan dengan angsuran pokok. Oleh sebab itu, di setiap periode pembayarannya, besaran bunga akan semakin mengecil selama periode berjalannya kredit. Sebaliknya, angsuran pokok justru semakin besar sepanjang berjalannya masa kredit. Perhitungan bunga anuitas ini dianggap lebih fair karena bunga dihitung dari sisa pokok kredit atau
pinjaman yang belum dibayar. Meski demikian, ada pula yang beranggapan bahwa bunga anuitas ini merugikan terutama bagi peminjam. Sebab setelah pembayaran angsuran berjalan beberapa periode dan peminjam ingin melunasi pinjamannya, maka beban pinjaman pokok yang masih harus dibayarkan masih tergolong besar. Karena pada pembayaran angsuran di awal periode, sebagian besar merupakan beban bunga, sehingga pinjaman pokok hanya berkurang sedikit. Akan menjelaskan nilai yang akan datang dari suatu anuitas. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas adalah nilai anuitas majemuk masa datang dengan pembayaran atau penerimaan periode atau R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Rumus umumnya yaitu FVAN sama dengan R dikalikan FVIFA I, N, di mana rumus ini bisa dicari dengan sigma 1 plus I pangkat N min 1 per I, di mana R di sini adalah pembayaran atau penerimaan. Juga bisa disebut dengan setoran setiap periode. Untuk N ini jumlah waktu anuitas dan I untuk tingkat bunga. Sedangkan FVAN sendiri adalah nilai masa depan anuitas per periode N. Jadi kita langsung ke contohnya. Contoh ya, misalkan kita menerima pembayaran sebesar 8.000 selama 3 tahun lamanya, dan uang itu kita simpan di sebuah bank dengan bunga sebesar 8%. Lalu berapa nilai yang akan datang dari anuitas tersebut? Kita mempunyai dua cara, yaitu yang pertama cara menggunakan rumus, yang kedua kita bisa menggunakan tabel. Jadi kita tahu untuk soal ini yang diketahui apa saja. Yang pertama I, tingkat bunganya sebesar 8%, R setorannya sebesar 8.000, dan untuk N periodenya sebesar 3 tahun lamanya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, FVAN sama dengan R sigma 1 plus I pangkat N min 1 per I. Jadi R-nya 8.000, terus kita masukkan 1 plus I-nya 8% diubah ke desimal yaitu 0,08 dipangkatkan N yaitu selama 3 tahun min 1 dan per 0,08 yaitu tingkat bunga itu yang tadi, dan setelah ditotal itu 3,2464 dikalikan dengan R setoran yang tadi sehingga menghasilkan 25.971 rupiah. Untuk cara kedua, kita menggunakan suatu tabel, yaitu tabel FVIFA I, N, tingkat bunga dengan periode. Jadi saya tunjukkan di sini yaitu tabelnya, dan langsung saja di sini yang diketahui udah R sama dengan 8.000, dan FVIN dari I, N yaitu 3,246, sehingga kita langsung mengalihkannya dengan 8.000, yaitu hasilnya hampir sama dengan yang tadi, yaitu 25.971 rupiah. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.